Gimana jadinya kalau dua orang yang sama-sama terjebak dalam overthinking dan kesepian justru saling menyelamatkan di saat semua orang menjauh? Awalnya cuma pertemuan singkat, tapi tanpa mereka sadari momen itu perlahan mengubah hidup keduanya. Inilah alur cerita manga One Shot Before the Thoughts Can Catch Up. Cerita dimulai saat seorang gadis introvert terjebak dalam pesta karaoke sekolah yang bising dan membuatnya ingin segera menghilang dari muka bumi. Di saat teman-temannya sibuk pamer suara yang pas-pasan, si gadis ini malah duduk mematung dengan wajah memucat sambil meratapi nasib di pojokan. Sejak awal, ia memang merasa tidak butuh teman dan lebih memilih hidup layaknya pertapa. Namun, ia baru sadar kalau dipaksa masuk ke dalam kelompok secara acak justru memberikan tekanan batin luar biasa. Ketidakmampuannya bergaul membuat suasana menjadi sangat kaku hingga ia berniat untuk kabur secara diam-diam demi mengakhiri kecanggungan tersebut. Ia pun akhirnya berhasil melarikan diri ke tangga darurat demi mencari ketenangan. Namun pikiran negatif tentang masa depannya yang suram mulai menghantui kepala. Di tengah momen galau tersebut, suara langkah kaki yang mendekat membuatnya panik bukan main, karena ia tidak ingin tertangkap basah sedang menyendiri di tempat gelap. Ternyata seorang pemuda muncul dan menghentikan langkahnya hanya untuk memastikan keadaan sang gadis yang terlihat sangat tidak baik-baik saja. Bukannya merasa lega, si gadis malah gemetaran dan hanya bisa menggelengkan kepala karena takut jika pemuda ini akan menyeretnya kembali ke dalam kerumunan manusia. Setelah memberikan tawaran bantuan dengan ekspresi yang sangat tulus, pemuda itu pun pergi dan meninggalkan sang gadis yang terpaku menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Keramahan yang tidak terduga itu perlahan mulai menghangatkan hati si gadis yang biasanya selalu menutup diri dan merasa takut pada orang asing. Kejadian singkat tersebut rupanya terus membekas di ingatan hingga mereka kembali ke aktivitas sekolah seperti biasa di dalam kelas yang ramai. Sambil bersembunyi di balik buku pelajarannya, mata sang gadis kini terus bergerak mengikuti sosok pemuda tersebut yang sedang asik bercanda dengan teman-temannya. Rupanya, pemuda baik hati itu duduk tepat di depan bangkunya selama ini tanpa ia sadari sedikit pun. Kepekaan sang gadis yang setingkat siput ini langsung terbayar saat melihat si pemuda dengan sabar membantu teman-temannya mengerjakan tugas di saat jam pelajaran hampir dimulai. Kebaikan pemuda ini benar-benar berada di luar nalar, karena ia seolah menjadi bank berjalan yang siap meminjamkan apapun mulai dari power bank hingga uang jajan kepada siapa saja. Melihat ketulusan yang luar biasa itu, wajah sang gadis perlahan memerah karena menganggap pemuda di depannya adalah sosok paling suci di seantero sekolah. Pemandangan penuh kehangatan tersebut membuat sang gadis merasa cukup menjadi penonton dari kejauhan agar tidak merusak keharmonisan pertemanan yang terlihat sangat solid itu. Ia bahkan membayangkan mereka akan terus bersama hingga lulus nanti tanpa menyadari bahwa kedamaian tersebut hanyalah ilusi sementara. Setelah sempat absen karena jatuh sakit, sang gadis kembali ke sekolah dengan harapan bisa melihat suasana ceria seperti biasanya. Namun suasana kelas mendadak berubah drastis menjadi sangat dingin karena sang pahlawan kebaikan kini justru duduk terdiam sendirian dengan aura yang tampak sangat lesu. Kenyataan pahit akhirnya terungkap saat sang gadis tidak sengaja mendengar teman-teman yang dulu dibantu, kini malah membicarakan hal buruk dan sepakat untuk menjauhi si pemuda. Ternyata segala pengorbanan dan bantuan tulus yang diberikan selama ini dibalas dengan pengkhianatan tajam, hanya karena mereka merasa si pemuda terlalu berbeda dari standar manusia normal. Melihat pertemanan yang hancur secepat mie instan diseduh, membuat gadis ini merenung betapa rapuhnya ikatan sosial di sekolahnya. Bisikan miring para pengkhianat yang sepakat memusuhi si pemuda terus terngiang dan membuatnya bertanya-tanya drama sebesar apa yang sebenarnya terjadi selama ia absen sakit. Pandangannya kini tertuju pada sang mantan pahlawan kebaikan yang terlihat seperti karakter figuran terlupakan saat sedang merapikan tasnya sendirian di pojok kelas. Raut wajah si pemuda yang tampak kosong namun menyimpan beban berat membuat sang gadis mulai merasa tidak tenang di bangkunya sendiri. Meskipun rasa penasaran sudah di ujung lidah, ia mendadak sadar diri bahwa status mereka bahkan bukan teman, sehingga mencampuri urusan orang lain hanya akan dianggap sebagai gangguan. Dilema batin ini membuatnya hanya bisa terdiam kaku saat melihat kesibukan kelas yang seolah-olah menganggap keberadaan si pemuda sudah tidak ada lagi. Niat mulia untuk menjadi satu-satunya pendukung si pemuda sempat muncul di kepalanya demi mencoba mengubah kepribadiannya yang selama ini sangat tertutup. Sayangnya, aksi heroik untuk membantu memindahkan meja justru berakhir dengan wajah memerah karena tenaga fisiknya ternyata tidak sebanding dengan semangatnya yang sedang menggebu-gebu.
Kejadian memalukan itu mendadak membangkitkan memori kegagalan masa lalu saat ia selalu dicap sebagai beban karena kecerobohannya yang sering merusak barang di sekitarnya. Bayang-bayang trauma tersebut membuat nyalinya seketika menciut dan ia mulai meragukan apakah kehadirannya benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Pada akhirnya ia memilih untuk menenggelamkan wajah di atas meja sambil menghibur diri dengan pikiran bahwa si pemuda pasti punya karisma tersembunyi untuk bangkit sendiri. Gadis ini terus meyakinkan logikanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, hanya agar ia punya alasan kuat untuk tetap bersembunyi di dalam zona nyamannya yang membosankan. Nyatanya bersembunyi pun tidak tenang, karena kepalanya mulai membandingkan diri dengan si pemuda yang dianggap sebagai antitesis dari sifat cupunya. Di saat si pemuda sibuk jadi pahlawan bagi orang lain, gadis ini justru merasa jadi beban internasional, yang cuma bisa iri melihat kebaikan yang terpancar dari karakter utama tersebut. Tatapan matanya yang kosong menunjukkan rasa benci pada diri sendiri karena gagal mengontrol rasa cemburu yang terus menggerogoti mentalnya yang tipis. Ia mulai overthinking tingkat dewa dan meragukan kelayakannya untuk menjadi teman yang baik bagi siapapun dengan aura mendung yang selalu ia bawa kemana-mana. Waktu pun berlalu hingga suasana sekolah mulai sepi dan cahaya senja mulai menyinari koridor yang sudah ditinggalkan para siswa yang ingin cepat pulang. Gadis ini melangkah gontai keluar gedung sambil tetap menundukkan kepala seolah sedang mencari koin yang hilang di sepanjang jalan setapak yang mulai dingin. Namun langkahnya mendadak terhenti saat sosok familiar terlihat sedang duduk termenung sendirian di bawah pohon rindang yang biasanya tidak dihuni makhluk hidup manapun. Ekspresi datarnya seketika berubah menjadi bingung saat menyadari bahwa pemuda yang ia kagumi itu ternyata masih betah berdiam diri di area sekolah saat yang lain sudah asyik rebahan. Melihat raut wajah si pemuda yang tampak lesu dan jauh dari kesan ceria seperti biasanya membuat hati si gadis mendadak tidak tenang. Keinginan untuk melarikan diri pun perlahan terkikis oleh pikiran heroik bahwa mungkin saat inilah ia harus berhenti menjadi penonton dan mulai mencoba berguna bagi orang lain. Meski ribuan bisikan negatif di kepalanya mencoba menghalangi dengan alasan takut jadi pengganggu, kakinya tetap melangkah mendekat secara perlahan. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan susah payah, gadis ini akhirnya mencoba memecah keheningan di bawah pohon itu demi memberikan sedikit dukungan bagi jiwa yang tampak sedang patah semangat. Sentuhan ragu di bahu itu sukses membuat sang pemuda menoleh dengan tatapan kosong yang seketika berubah menjadi kebingungan. Sementara itu, si gadis justru terlihat gemetar hebat dengan wajah yang mendadak panas karena sadar tangannya sudah lancang melakukan kontak fisik secara tiba-tiba. Suasana mendadak jadi sangat canggung hingga si gadis merasa ingin segera melarikan diri demi menyelamatkan harga dirinya yang mulai terkikis. Namun langkahnya tertahan saat sang pemuda justru balik menanyakan kondisinya dengan nada suara yang terdengar sangat rapuh dan jauh dari kesan bersemangat. Bukannya memberikan jawaban, pemuda ini malah menatap balik dengan sepasang mata yang mulai berkaca-kaca, seolah sedang menahan beban emosional yang sangat berat. Tatapan sayu tersebut membuat nyali si gadis mendadak ciut sekaligus merasa iba melihat sosok yang biasanya ceria kini tampak sangat hancur di depannya. Pertahanan mental sang pemuda akhirnya runtuh total saat butiran air mata mulai membasahi pipinya tanpa bisa dibendung lagi. Hal tak terduga ini tentu saja membuat si gadis panik bukan main dan merasa sangat bersalah karena mengira dialah penyebab utama dari pecahnya tangisan tersebut. Sambil terus terisak, pemuda itu merutuki nasibnya yang dianggap gagal bersikap normal dan terlihat tegar di depan orang lain. Ia merasa sangat malu karena harus menunjukkan sisi melankolisnya di saat ia hanya ingin mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia sekolah yang sedang tidak berpihak padanya. Setelah sedikit lebih tenang, ia pun akhirnya jujur bahwa perselisihan sengit dengan teman-temannya menjadi alasan di balik raut wajahnya yang kusut. Ia bahkan menawarkan diri untuk menceritakan beban pikirannya tersebut, sambil mempersilahkan si gadis untuk duduk di sampingnya agar pembicaraan mereka terasa lebih santai. Sambil mencoba menutupi rasa malunya karena telah bertindak ceroboh, sang gadis mendengarkan awal mula kisah tragis sang pemuda yang mendadak dicap sebagai berandalan sekolah. Ternyata sang guru menuduhnya merokok di depan seluruh kelas, padahal ia sama sekali tidak pernah menyentuh barang tersebut seumur hidupnya. Kejadian tersebut berawal sehari sebelumnya saat sang pemuda secara tidak sengaja mendengar suara gaduh dari balik pintu sebuah ruangan. Rasa penasaran itu justru membawanya pada pemandangan yang sangat tidak terduga dan menjadi awal dari segala masalah yang menimpanya. Ia mendapati teman-temannya sedang asyik berpesta minuman keras dan merokok di dalam area sekolah tanpa rasa takut sedikit pun.
Bukannya merasa bersalah, gerombolan tidak tahu diri itu justru menawari sang pemuda untuk ikut bergabung dan meminta agar rahasia nakal mereka tidak bocor ke telinga siapapun. Nasib sial akhirnya datang saat seorang guru berkepala pelontos mencium aroma mencurigakan dan melakukan sidak mendadak ke ruangan tersebut. Di saat genting, teman-temannya langsung menghilang bak di telan bumi dan membiarkan sang pemuda berdiri sendirian di ruangan kosong untuk menjadi tumbal atas perbuatan mereka. Kondisi tersebut membuat seluruh kelas kini menganggap sang pemuda sebagai bad boy yang hobi melanggar aturan secara sembunyi-sembunyi. Rasa sakit hatinya semakin berlipat ganda ketika ia menyadari bahwa uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya justru digunakan untuk membeli barang-barang terlarang tersebut. Sebagai bentuk pembalasan dendam yang elegan, sang pemuda akhirnya memilih untuk melaporkan balik kelakuan busuk teman-temannya, sekaligus memutuskan hubungan pertemanan toksik itu selamanya. Mendengar kejujuran yang pahit tersebut, sang gadis hanya bisa terdiam sambil menatap wajah teman bicaranya, yang mencoba tersenyum meskipun hatinya masih terasa sangat berat. Sang pemuda mulai terbuka tentang alasan dibalik sikap tertutupnya selama ini. Ia mengaku enggan membebani orang tuanya yang sangat sibuk mengurus banyak saudara, sekaligus takut dianggap sebagai contoh buruk bagi adik-adiknya. Melihat kerapuhan itu, sang gadis dengan wajah memerah berusaha meyakinkan bahwa menangis bukanlah hal yang memalukan. Ia menegaskan bahwa mengeluarkan air mata justru sangat baik untuk kesehatan mental daripada harus terus dipendam sendirian. Penjelasan tulus tersebut membuat sang pemuda merasa sangat nyaman dan teringat kembali pada kehangatan masa kecilnya. Kehadiran sang gadis yang bersedia menenangkan hatinya benar-benar menjadi obat penawar stres yang sangat ampuh. Karena suasana yang sudah terlampau melau, sang pemuda pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta sebuah pelukan. Permintaan mendadak itu seketika membuat atmosfer di bawah pohon tersebut menjadi sangat emosional. Tanpa menunggu lama, sang pemuda langsung mendekap tubuh gadis di depannya dengan sangat erat. Kejadian spontan ini sukses membuat sang gadis mematung dengan tatapan kosong karena tidak menyangka akan mendapatkan serangan kasih sayang secara tiba-tiba. Kini jantung sang gadis berdegup kencang bak sedang lari maraton karena ini adalah pengalaman pertamanya dipeluk oleh lawan jenis. Ia pun merasa sangat panik sekaligus bingung melihat alur hidupnya mendadak berubah genre menjadi drama romantis yang sangat mengagetkan. Sambil terus memeluk, sang pemuda membisikkan rasa terima kasih yang tulus meski sebenarnya pikiran sang gadis masih dipenuhi drama rasa rendah diri yang cukup berat. Ia merasa dirinya hanyalah beban yang tidak berguna bagi orang lain. Namun kehangatan di bawah pohon ini seakan memaksa semua pikiran negatif itu untuk minggir sejenak dari kepalanya. Suara jantung yang berdegup kencang membuat sang gadis makin panik karena takut rahasia hatinya akan terbongkar oleh sang pemuda saat itu juga. Ia pun berusaha mati-matian menahan diri agar tidak meledak karena malu. Sambil sudah berencana untuk meluapkan semua teriakan frustrasinya di bawah tempat tidur setelah sampai di rumah nanti. Begitu pelukan terlepas, sang pemuda justru langsung kena mental dan meminta maaf berkali-kali karena merasa tindakannya barusan terlalu berlebihan. Ia terlihat sangat panik dan ketakutan kalau momen romantis spontan tadi malah dianggap menjijikkan oleh gadis yang wajahnya sudah merah padam seperti kepiting rebus tersebut. Melihat sang pemuda yang sedang panik tidak karuan, sang gadis segera menenangkan suasana dengan mengakui bahwa pelukan tadi sama sekali tidak terasa menjijikan baginya. Ia pun mulai jujur kalau selama ini diam-diam selalu memperhatikan sang pemuda dari kursi belakang karena menganggapnya sebagai sosok yang sangat baik. Bahkan dengan wajah yang semakin memerah, sang gadis memberikan lampu hijau bagi sang pemuda untuk memeluknya kapan saja ia mau. Ia justru merasa dirinya lah yang aneh di sini karena diam-diam sudah menjadi pengamat rahasia sang pemuda sejak lama tanpa pernah berani menyapa. Pengakuan jujur itu seketika memutar kembali ingatan sang pemuda saat ia sering melihat sang gadis duduk sendirian di bangku taman. Meski selalu tampak tanpa teman, aura kebahagiaan yang terpancar dari wajah gadis itu selalu berhasil menarik perhatian sang pemuda dari kejauhan. Namun sang pemuda juga teringat momen suram saat ia mendapati sang gadis sedang meringkuk depresi di sudut ruangan. Niat baiknya untuk menyapa saat itu justru dibalas dengan keheningan yang membuatnya merasa sangat bersalah dan menganggap kehadirannya hanya mengganggu ketenangan sang gadis. Kembali ke kenyataan, sang pemuda merasa sangat tidak percaya bahwa gadis yang dianggapnya sulit dijangkau ternyata menaruh kepercayaan sebesar itu kepadanya. Detak jantungnya kini berdegup kencang karena tidak menyangka kalau perhatian kecil yang ia berikan dulu ternyata sangat berarti bagi sang gadis.
Situasi pun semakin memanas saat sang pemuda mulai menatap wajah sang gadis dengan jarak yang sangat dekat hingga hembusan napasnya bisa terasa jelas. Meski jiwanya sedang berteriak karena serangan kedekatan yang mendadak ini, sang gadis mencoba sekuat tenaga untuk tetap bertahan agar tidak merusak suasana romantis yang sedang tercipta. Suasana romantis tersebut mencapai puncaknya saat sang pemuda akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya secara langsung di bawah rindangnya pohon. Momen sakral ini membuat waktu seolah berhenti sejenak dan mengubah suasana hening menjadi sangat emosional bagi mereka berdua. Mendengar pernyataan cinta yang begitu mendadak, sang gadis sempat terdiam membatu karena tidak menyangka hubungan mereka akan melompat sejauh itu secara resmi. Di sisi lain, sang pemuda yang sudah terlanjur malu sampai harus menutupi wajahnya yang memerah padam saat memohon agar sang gadis bersedia menjadi pasangan hidupnya. Meski sempat dilanda gelombang rasa tidak percaya diri dan berbagai pikiran negatif tentang kemampuannya menjadi kekasih yang baik, sang gadis akhirnya memilih untuk mengabaikan semua keraguan tersebut. Dengan wajah yang sangat merona dan mata berkaca-kaca, ia memberikan jawaban pasti yang membuat status hubungan mereka kini berubah total. Langkah kaki mereka saat berjalan pulang terasa jauh lebih ringan, karena beban berat yang selama ini dipendam dalam hati akhirnya sirna begitu saja. Obrolan jujur dari hati ke hati tersebut membuat semua stres dan kecemasan yang menghantui mereka selama ini menguap tanpa sisa, digantikan oleh senyuman yang terus mengembang. Keduanya pun mulai saling terbuka mengenai ketakutan masa lalu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain yang seringkali berakhir memalukan dan membuat mereka menutup diri. Namun, segala rasa cemas dan trauma masa lalu itu kini kalah telak oleh rasa bahagia luar biasa yang menyelimuti hati mereka saat ini. Pertahanan mental sang pemuda benar-benar runtuh saat sang gadis akhirnya membalas ucapan cintanya dengan sangat tulus sambil menutupi wajahnya yang sangat malu. Serangan balik yang sangat manis ini terasa seperti anak panah yang menembus tepat ke jantung sang pemuda, hingga membuatnya kehilangan kata-kata karena saking bahagianya. Kenangan pelukan hangat semalam rupanya masih membekas jelas di kepala sang pemuda hingga membuatnya senyum-senyum sendiri di tengah hiruk-pikuk ruang kelas. Meski bel sekolah sudah berbunyi nyaring dan suasana mulai ramai, ia masih saja terjebak dalam imajinasi indahnya tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Walaupun masih menjadi target empuk aksi pengucilan teman-teman kelasnya, aura positif sang pemuda justru semakin terpancar karena ia sudah jujur mengenai masalahnya pada orang tua. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini terasa sangat penuh hingga tidak ada lagi ruang untuk rasa cemas atau ketakutan yang biasanya selalu menghantui. Namun suasana tenang itu seketika pecah saat sang gadis tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah yang sudah memerah sempurna sambil menyodorkan kotak makan. Ajakan makan siang bersama secara terang-terangan ini tentu menjadi serangan mendadak yang membuat jantung sang pemuda kembali berdegup kencang. Si pemuda sempat ragu karena sang gadis biasanya sangat anti menjadi pusat perhatian, tapi kali ini sang pujaan hati justru menunjukkan sisi barunya yang sangat berani. Baginya, bisikan miring dari orang-orang di sekitar sudah tidak ada harganya lagi dibandingkan keinginan kuat untuk terus berada di dekat orang tersayang. Tanpa menunggu jawaban panjang lebar, sang gadis langsung menyambar tangan pemuda itu dan menariknya pergi dengan tawa yang sangat lepas tanpa beban sedikit pun. Mereka melangkah penuh percaya diri meninggalkan ruang kelas yang penuh dengan tatapan heran demi menikmati waktu berharga berdua saja. Dan itulah akhir dari manga One Shot Before the Thoughts Can Catch Up. Lewat kisah sederhana ini, kita diperlihatkan bahwa terkadang satu orang yang mau mendengarkan saja sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari pikirannya sendiri.